Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semangat? Udah jam 2 ya, mudah-mudahan semangat nih. Ada yang puasa nggak? Ada yang puasa nggak? Oh, semangat tuh. Ada yang nyautin saya di chat room ya, ada yang semangat gitu. Jadi, alhamdulillah tetap semangat walaupun sudah jam 2 dan puasa gitu ya. Jadi hari ini kita akan ada sesi webinar lagi dari DPKH UI. Oke. Jadi saya perkenalkan, saya Ibu Sri Daryanti, tapi biasanya dipanggil Ibu Cici. Saya adalah Kepala Subdirektorat Pengembangan Karir dari Direktorat Pengembangan Karir, Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia. Atau kalau disingkat, karena panjang banget ya, kita singkat dengan DPKH UI. Jadi izinkan saya siang ini memulai acara ini dengan memperkenalkan apa ya, gimana sih program-program DPKH UI. Nah, supaya kalian bisa dapat informasi lebih banyak dari DPKH UI, kalian disarankan untuk follow sosial medianya. Jadi ini adalah sosial media kita, ada UI Alumni, ada cdc.ui, ada Twitternya, dan ada Facebook serta LinkedIn. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan informasi tentang DPKH UI, coba di-follow sosial media kita. Jadi DPKH UI itu kita punya 4 subdirektorat ya. Jadi kita punya 4 subdirektorat. Jadi kalau kalian kenal dengan Career Development Center UI, itu adanya di bawah DPKH UI. Jadi DPKH UI itu punya 4 subdirektorat, yaitu Subdirektorat Pengembangan Karir, Subdirektorat Hubungan Industri dan Pemagangan, kemudian Subdirektorat Hubungan Alumni, dan yang terakhir adalah Subdirektorat Tracer Study. Apa aja sih gitu ya program-program dari DPKH UI ini? Jadi kalau kalian ikut seminar gitu ya, seminar karir atau karir coaching, itu adalah tugas dari kita untuk mengembangkan karir dari calon lulusannya Universitas Indonesia, terutama untuk alumni baru dan mahasiswa-mahasiswa semester akhir nih untuk menyiapkan karirnya ke depan. Kemudian kita juga menyelenggarakan kegiatan intensif dan magang yang berkolaborasi dengan company, gitu ya. Terus kita juga merupakan subdirektorat yang punya gitu ya hubungan baik dengan alumni. Jadi kalau nanti kalian lulus dari Universitas Indonesia, kalian akan tetap gitu ya bisa keep in touch dengan kampus nih melalui hubungan alumni gitu. Oke ya. Terus kita juga melaksanakan namanya tracer study nih. Jadi namanya survei untuk kepada lulusan UI gitu ya, untuk ditanya gitu tentang kepuasan mereka terhadap UI, tentang kompetensi mereka gitu ya, tentang kehidupan mereka di dunia kerja gitu. Dan kita juga punya satu misi yang sangat mulia nih ya. Jadi kita juga ditugaskan untuk sebagai direktorat yang mengumpulkan dana abadi atau disebut sebagai endowment fund Universitas Indonesia gitu. Jadi itu program-program dari DPKH UI. Terus boleh next, Mas Mahmud? Ya, kita punya sosial media ya. Jadi punya sosial media yang harus kalian cek gitu ya, dan punya website gitu. Jadi kita punya media untuk supaya kalian tetap bisa update apa aja sih kegiatan dari DPKH UI Universitas Indonesia. Kalian bisa cek dari website kita. Jadi kita punya 2 website, yaitu website alumni.ui.acid. Nah, ini adalah website yang umum ya, yang menjelaskan tentang program-program dari DPKH UI. Terus kalau kalian ingin cari apa tadi ya intensif dan lowongan pekerjaan, kita punya namanya job portal, yaitu cdc.ui.ac.id. Jadi kalian harus kunjungin ini kalau kalian tadi berminat untuk mencari intensif atau tadi lowongan pekerjaan dari universitas dari company-company yang oke gitu. Oke, next. Kita juga punya sosial media nih ya. Jadi kita mengikuti perkembangan sosial media. Kita punya Instagram. Kalian harus follow semuanya nih ya, gitu ya. Jadi kita punya 4 Instagram. Kita punya dari DPKH UI, itu yang umum programnya ada di situ. Kita juga punya Instagram khusus untuk hubungan alumni. Jadi kalau kalian pengen lihat gimana sih kancahnya alumni UI gitu ya, apa aja sih kegiatan alumni, itu bisa mengikuti UI Alumni Instagramnya. Kemudian kita punya loh majalah alumni ya, jadi kalau
pengen gitu ya tahu tentang alumni, terus program-programnya gitu ya. Itu kita punya majalah alumni, dulu kita sebarkan itu hard copy-nya, tapi sekarang kita punya edisi magazine-nya. Jadi kalau kalian mau download ini free, gratis gitu ya. Kalian bisa follow Instagram-nya majalah alumni.ui. Dan terakhir, acara ini nih biasanya akan kita sebar melalui apa sih gitu ya. IG yang paling banyak followernya adalah IG-nya CDC UI nih gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kapan nih seminar ada lagi, terus ada internship nggak, ada karir rekrutmen nggak, itu kalian wajib follow Instagram-nya CDC UI. Oke, sosial media apa lagi sih yang kita punya? Boleh next, Mas Mahmud? Ya, kita juga punya Facebook ya, gitu. Jadi pokoknya kita akan ada di media-media yang alumni dan mahasiswa UI itu punya gitu ya. Kita ada Facebook, 2 Facebook, 1 Facebook untuk Career Development Center, dan 1 Facebook untuk yang tadi, untuk tracer study kepada lulusan Universitas Indonesia. Oke. Kemudian apa lagi ya sosial media yang harus kalian follow? Boleh next. Ini kita dalam rangka mensosialisasikan sosial media ya, karena UI ini harus sosialisasi harus matang banget gitu ya di sosmed. Nah, Twitter nih untuk yang main Twitter gitu. Jadi kalau kalian nggak main Facebook, mainnya di Twitter, kita juga ada di Twitter ya. Jadi untuk Twitter yang paling banyak followernya itu adalah CDC UI Karir, kemudian ada alumni UI, ada juga tracer study, dan yang umum ada DPKH UI. Nah, kemudian next yang paling baru, kita ada di mana ya? Boleh Mas Mahmud di next? Nah, kita ada di LinkedIn gitu ya. Jadi kalau untuk yang lebih update tentang lowongan gitu ya, kita ada di LinkedIn. Kalian harus add kita gitu ya, supaya kalian ke link gitu sebagai alumni UI. Dan terakhir ada YouTube nih. Jadi kita punya YouTube, tapi YouTube namanya DPKH UI. Jadi kalau teman-teman kalian yang nggak sempat datang gitu ya, atau nggak dapat quote gitu ya, nggak dapat seat gitu untuk masuk ke webinar kita, jangan khawatir karena semuanya akan kita upload di YouTube. Jadi YouTube-nya DPKH UI. Gitu. Jadi itu ya, jadi pengantar dari saya pengen menggambarkan tentang program dari Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan itu Hubungan nggak ada Alumni. yang nggak aman ya, nggak ada yang Kemudian di YouTube ya, yang terakhir ini. Oke, terima kasih Mas Mahmud. Ini ringkasannya ya, jadi semuanya harus di-follow, jangan sampai nggak follow gitu ya. Karena akan ada kegiatan yang sangat menarik dari kita, termasuk seminar hari ini nih ya. Jadi program UI Karir Klinik ini bekerja sama dengan pembicara-pembicara yang expert gitu ya. Kalian akan dapat insight gitu. Oke, langsung mulai aja ya karena udah jam 2 lewat. Saya akan serahkan kepada moderator hari ini yaitu Ibu Hapsari Istiwardani yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di bidang manajemen SDM. Silakan Ibu Hapsari diambil alih. Baik, terima kasih Ibu Sri Daryanti atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya mau menyapa dulu seluruh narasumber dan para peserta hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga walaupun sudah sore tapi semangatnya masih pagi ya. Semangat. Ya, amin. Ya, selamat datang di acara UI Career Clinic dengan topik Corporate Learning Skills and How to Adapt in New Normal atau New Norm. Ya. Acara ini diselenggarakan oleh DPKH UI dan ditujukan untuk para mahasiswa dan juga fresh graduate dari Universitas Indonesia. Selamat datang juga kami ucapkan kepada para narasumber yaitu Ibu Niken Ardianti dan Bapak Nimanda Saleh Mansyuri. Waalaikumsalam Mbak. Ya. Terima kasih ya sudah berkenan meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Siap. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memaparkan rangkaian acara atau kegiatan pada acara UI Career Clinic ini. Yang pertama tadi sudah dibuka oleh Ibu Cici dan juga oleh saya. Kemudian nanti akan langsung karena acaranya cukup singkat, acara akan langsung dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber yang pertama yaitu Ibu Niken Ardianti.
yang kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Nimanda. Kemudian setelah ada pemaparan dari para narasumber, ya akan ada sesi tanya jawab oleh peserta. Tapi peserta ini sebenarnya sudah boleh mengajukan pertanyaannya lewat chat room. Jadi sambil ada pemaparan materi oleh narasumber, nanti teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya di chat room. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya pada saat sesi tanya jawab. Tapi kalau kita masih punya waktu, akan ada sesi tanya jawab langsung ya oleh peserta kepada para narasumber. Dan jangan lupa nanti di akhir akan ada pembagian giveaway sebanyak 5 paket dari Body Shop ya. Tentunya teman-teman harus memperhatikan nih isi materinya dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Ya, nanti siapa yang akan beruntung mendapatkan giveaway ini, tentunya nanti para narasumberlah yang akan memilihnya, pertanyaan mana yang terbaik. Kemudian acara akan ditutup dengan sesi foto bersama. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu supaya kita bisa langsung masuk ke acara intinya, kami akan mempersilahkan Ibu Niken Ardianti untuk memberikan pemaparannya, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu bahwa 2 orang narasumber yang hebat ini hari ini ya adalah yang pertama Ibu Niken Ardianti, MC psikolog ya, yang merupakan kepala kajian human capital dari Lembaga Manajemen UI. Dan yang kedua, narasumber yang kedua adalah Bapak Nimanda Saleh Mansyuri, yang kebetulan beliau menjabat sebagai Retail Operation Director dari The Body Shop Indonesia. Wah, hebat-hebat ya teman-teman. Kalian beruntung loh dapet pembicara-pembicara hebat pada kesempatan hari ini. Ya, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Niken. Ibu Niken Ardianti, saya langsung bacakan CV-nya ya Bu ya. Nanti kemudian setelah itu akan saya persilahkan untuk memberikan materinya. Baik, Ibu Niken Ardianti, gelar lengkapnya adalah Ibu Niken Ardianti SPSI, MPSI, psikolog. Beliau, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat ini menjabat sebagai Kepala Kajian Human Capital dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau selama ini aktif di Lembaga Manajemen FEB UI sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, ya, terutama sebagai sebagai bagian atau divisi assessment. Selain itu, beliau juga aktif di LPDP. Beliau menangani beasiswa LPDP sebagai reviewer psikolog dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan beliau juga produktif dalam menghasilkan buku-buku ya. Jadi teman-teman bisa membeli buku Bu Niken, ini ada di Gramedia ya Bu Niken ya. Yang 2 yang terakhir itu judulnya adalah Peran Penting Konsep Diri dalam Membentuk Track Record, yaitu diterbitkan 2017 Salemba dan 4 ya. Salemba 4 ya, penerbit Salemba 4. Kemudian yang terakhir itu tahun 2019, judulnya Menjadi Mudah dengan Manajemen. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilakan kepada Ibu Niken untuk memaparkan materinya sekitar 30 menit. Nanti saya kasih warning ya Bu, kalau misalnya sudah mendekati waktu. Ya. Baik, silakan Ibu Niken. Ya, terima kasih Ibu Pipit. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk DPKH UI, CDC UI untuk atas perkenannya mengundang dan sharing pada kesempatan hari ini. Selamat sore adik-adik semuanya. Semoga sehat semua ya dan tetap bersemangat walaupun di masa pandemi ini. Lihat pembicaranya semua bersemangat, panitianya juga bersemangat. Jadi adik-adik juga harus lebih bersemangat dibandingkan kami ini ya. Oke, terima kasih Mas Mahmud. Oke, ya materinya sangat padat, mungkin lebih dari 3 SKS, tetapi bagaimana caranya kami diminta untuk mengkonsiskan waktu 30 menit. Ya, jadi nanti silakan mau ada pertanyaan ditulis di chatboard, nanti akan dibacakan oleh Ibu Pipit. Oke? Oke, topik hari ini adalah corporate learning skills dan how to adapt in new norm. Fokus saya penekanannya dari aspek soft skill, yaitu personal development strategi. Oke, lanjut Pak. Ya.
Nah, kalau tadi disampaikan khususnya oleh Ibu Pipit tentang CV saya, nah ini slightly nanti adik-adik harus sudah memiliki semacam kayak visual seperti ini. Dan kita semua baik untuk membuat visualisasi seperti ini. Jadi gambaran nanti saya ingin seperti apa. Nah, kalau dari saya profesi psikolog itu menjadi dasar saya. Jadi artinya semua perilaku dan semua arah dari tujuan saya orientasinya karena profesi saya sebagai psikolog. Nah, yang kedua utama adalah sebagai konsultan manajemen. Kedua berikutnya sebagai dosen. Yang berikutnya juga reviewer LPDP. Tetapi semuanya itu mengacu muaranya end goals-nya adalah karena saya sebagai psikolog seperti itu. Dan saat tadi seperti sudah disampaikan juga begitu pentingnya peran dari sosial media saat ini, walaupun saya sebagai generasi X nggak mau ketinggalan dibandingkan teman-teman adik-adik semua yang masuk begitu di dalam kandungan Ibu Pertiwi pun sudah sangat terlibat aktif dengan sosial media. So, saya terlibat juga punya akun LinkedIn, Instagram, Facebook, dan email. Monggo silahkan nanti di-follow juga untuk mendapatkan exposure yang terbaru. Karena ya itu tadi, alhamdulillah terlibat di dalam 3 bidang, plus penulis buku dan terlibat di dalam asosiasi profesi psikologi industri organisasi. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Nah, kita awali semua dengan mimpi, starting from the end of goals. Jadi, apapun kita mau seperti apa, 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, nggak kerasa seperti tadi dibacakan, ternyata karir saya di lembaga manajemen udah lebih dari 16 tahun. Karena sebelum saya mengikatkan diri sebagai staff di konsultan di lembaga manajemen, saya sudah sebagai associate. Itu di tahun 99. Jadi artinya kita harus punya dream-nya. Seperti itu. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, di sini nanti adik-adik ini kan semua kita menulis di ruang kerja kita, di rumah kita dengan kondisi work from home maupun sebagian yang sudah harus bekerja dari kantor secara shifting seperti itu ya. Nah, usahakan memiliki kesempatan untuk menuliskan I have a dream. Jadi kita tuliskan dream kita tuh apa? Apa dalam bentuk pernyataan atau pointers, monggo silahkan seperti itu. Karena kita adalah manusia yang sangat visual. Kita adalah individu yang terakhir dengan visual. Seperti itu. Jadi penting ini. Nanti ditempelin bisa di depan dashboard mobil, di tempat penutup itu ya, penutup kartu itu maupun di depan meja belajar, depan meja rias, depan pintu kamar mandi, apapun itu begitu kita membuka mata kita langsung melihat statement our dream itu. Dan sebagian dari sini karena kita online ya, ini sebagian besar sudah lulus ya atau semester akhir ya. Ya, artinya apa? Kita bisa memvisualisasikan bahwa sebentar lagi saya akan graduation. Dan moment of graduation itu adalah moment of truth. Jadi dari kita semua ya, semua para bachelor di dunia ini yang namanya memakai toga ya, oke semester 5. Jadi ada yang sudah kebanyakan yang sudah lulus dan sebagian besar adalah sudah memasuki semester akhir ya. Dan itu menjadi sangat penting, tidak ada istilah terlambat untuk kita set up our dream tadi. Setelah saya graduation, moment of truth-nya ini nggak lebih dari seminggu 2 minggu, euforia kebahagiaan itu. Setelah itu, the biggest question adalah what next? Seperti itu. Nah, jangan sampai what next-nya kita tertutup dengan euforianya. Kita melampaui masa-masa di mana titik-titik kritis di mana seharusnya kita bisa membuat daftar-daftar rencana-rencana kehidupan kita seperti itu. Tadi hebat, udah semester 5 udah mulai mengikuti arah-arah pengembangan karir seperti coaching klinik ini keren banget. Oke, lanjut berikutnya. Ya, nah di sini kita tidak terlepas dari keluarga besar sebagai supporting unit ya, inner circle. Artinya keluarga yang paling dekat adalah apa? Orang tua kita. Bisa bayangkan ekspresi wajah mereka ketika kita masuk ke dalam inaugurasi, dipanggil oleh rektor, terus kita datang satu-satu, dipindahkan talinya, toganya, itu sebuah moment of truth yang benar-benar kebanggaan. Karena apa? Mereka mengantarkan kita sampai di jenjang graduation itu dengan energi, tenaga, doa, dan sebagian pakai
air mata yang berlinang-linang, ya, bayangkan. Jadi kita bisa berempati bagaimana perjuangan kehidupan mereka untuk mengantarkan kita sampai di titik kemandirian seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam sistem kognitif kita sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar yang akan menggerakkan kita untuk mencari pekerjaan, menuntaskan studi itu dengan optimal seperti itu. Jadi ada dream, ada moment of truth-nya, dan berikutnya adalah keluarga kita, keluarga yang paling terdekat seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kejadian 15 Maret COVID-19 itu terjadi pada seluruh dunia dan tidak bisa kita nafikan keniscayaan ini terjadi. Nanti kondisi katakannya in new norm. Artinya new itu dicoret menjadi normal yang seutuhnya, tetapi normal yang seutuhnya berbeda dengan normal yang sebelum terjadinya pandemi. Contohnya, kita ketika keluar dari rumah, mau nggak mau kita harus pakai uniform. Udah pakai lipstik cantik-cantik yang perempuan tetap ketutup karena kita harus memakai protokol kesehatan, yaitu masker. Nah, artinya penggunaan masker ke depannya itu menjadi sebuah keniscayaan yang wajib seperti itu dan lain sebagainya. Contoh konkret dalam dunia organisasi adalah kita dipersyaratkan untuk shifting, ya, work from home. Dalam satu cubicle, direktorat atau divisi tidak bisa 100% orang masuk, sehingga mau nggak mau hanya bisa 50%. Begitu pula di sekolah. Sampai detik ini sekolah melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat tidak memperbolehkan masuk offline. Jadi masih dilakukannya PJJ, termasuk di UI sekalipun. Jadi semua tata kelola itu berubah, totally disrupted, totally change. Nah, bagaimana caranya? Kita harus adaptif. Nah, konteks dari coronavirus COVID-19 ini, kita pahami dulu konteksnya, kita mengerti apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tidak kosong, artinya tidak nekat. Kita keluar rumah dengan segala konsekuensi, tapi kita sudah memiliki persiapan dengan menggunakan protokol kesehatan. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, di sini, jadi alam bawah sadar kita semuanya yang namanya new normal adalah new normal dalam konteks setelah pandemi. Artinya itu mengubah tata kelola selama ini, termasuk dengan penggunaan masker. Kalau dibilang COVID-19, persepsi orang adalah masker. Yang kedua adalah work from home. Seperti itu. Top of mind-nya seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Ya, Pak Mahmud, lanjut. Ini mesti cepet-cepet karena waktunya terbatas. Mundur, kecepetan. Ayo, mundur lagi, satu slide lagi. Ya, di sini Executive Director UNICEF, ya, dia mengatakan bahwa yang terdampak ternyata adalah anak-anak dengan korban yang tidak terlihat, karena maksudnya di sini adalah efek memori jangka panjang. Jadi untuk adik-adik di dalam fase tugas perkembangan heavy GRAS, ya, key performance indicator untuk perkembangan individu, adik-adik di antara rentang kurang lebih usianya awal-awal adulthood, ya, akhir masa remaja. Tetapi di sini menjadi platform di mana memang memiliki kelebihan karena konsep dirinya sudah terbentuk secara relatif utuh dibandingkan adik-adik yang masih di SD, SMP, dan SMA. Dan inilah menjadi kepentingan bahwa bagaimana kita menata kelola ulang bahwa usia ketika kita nanti lulus itu kita memasuki usia produktif kerja, ya, dan bagaimana semua peristiwa force major yang terjadi sebagai konsekuensi dari COVID-19 ini itu bisa kita refleksikan, bisa kita masukkan dalam ruang sejarah kita, tetapi sifatnya progresif seperti itu. Karena di dalam UNICEF juga mengidentifikasi ada efek yang jangka pendek, tidak juga jangka pendek, tapi juga jangka panjang seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Nah, di satu sisi memasuki usia produktif tenaga kerja, tetapi di sisi lain fakta menyatakan hingga sampai akhir bulan April yang lalu sudah lebih dari 6.000 tenaga kerja yang di PHK, ya, dengan sangat menyesal karena organisasi berhenti, proses produksi berhenti. Artinya yang sekarang bisa dikatakan survive itu adalah bisnis-bisnis yang bergerak di sektor retail maupun vitamin, kesehatan.
Sementara yang manufacture segala macam itu benar-benar udah koprol, jungkir balik. Artinya perusahaan benar-benar menggunakan business continuity plan untuk bisa mencadangkan biaya-biaya yang sangat darurat untuk digunakan sebagai living cost. Sementara fix produksi tidak bisa berjalan. Karena apa? Proses produksinya berhenti. Dan ketika kita bicara supply chain, untuk teman-teman yang dari FEUI pasti bisa melihat, dan teknik juga ya, bisa melihat ketika hulu dan hilir itu sangat intertwined. Dan prosesi ini akan menempa sama para kandidat-kandidat yang akan menjadi newbie fresh graduate. Nah, yaitu adik-adik. Tetapi satu hal, kita harus melihat fokus kita adalah itu kontekstual. Itu yang ada tantangan secara kontekstual. Di satu sisi saya usia produktif kerja, tetapi pasar tenaga kerja sangat scarce ya. Satu sisi mereka harus meng-PHK orang ya, men-terminate orang atau merumahkan sementara, tetapi di sisi lain mereka juga ada kebutuhan untuk persiapan setelah COVID ini selesai. Seperti itu. Jadi itu semacam paradoks ya. Nah, di sini adik-adik harus memahami, melihat bahwa itu sebagai peta peluang sekaligus ancaman seperti itu. Tapi khususnya dalam webinar ini saya akan membawa adik-adik untuk melihat itu sebagai peta peluang. Oke, lanjut. Ya. Nah, jangan sampai kita sudah menjelang memasuki bulan ke-6 ya, Agustus nanti ini kita akan pasti berasa sebagai yang namanya mental exhausted, ya fatigue, capek, letih, lelah, lesu, seperti itu. Bukan masalah tidak punya uang mungkin bisa dicari secara relatif ya, tetapi yang namanya psychological exhausted itu justru lebih bahaya, karena dia akan bisa menembak aspek fisiologis kita. So, yang perlu kita jaga adalah mental exhausted kita itu harus kita bisa kelola, agar kita jangan sampai fatigue. Oke, lanjut. Gimana nggak fatigue? Bolak-balik ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang TV, bolak-balik terus kan? Google Map-nya di rumah seperti itu. Oke, kembali lagi berarti bagaimana kita memiliki mimpi? Apa mimpi kita agar kita bisa memiliki panduan untuk bisa sampai ke tujuan akhir. Oke, nah itu yang disampaikan nanti setelah selesai dari sesi webinar jam 17 ini, nanti silakan adik-adik tulis apa mimpiku. Oke, lanjut. Ya. Nah, di sini strateginya. Set up your dream and be focused. Yang pertama adalah lokus karir kita mau di tempat yang seperti apa. Oke, apakah birokrasi atau swasta ya? Birokrasi atau swasta itu birokrasi lembaga pemerintahan ya, public sector atau swasta. Oke. Yang kedua lebih dispesifikkan lagi, funneling. Sistemnya adalah funneling dalam pemilihan karir. Apakah perusahaan nasional, multinasional, atau yang lain-lain, misalnya NGO dan lain sebagainya, atau entrepreneur skill yang kita berusaha untuk, pokoknya saya mau buat startup, saya mau langsung make it happen, membuat bisnis saya sebagai marketplace. Artinya apa? Itu sudah harus kita tentukan dari awal, udah kita jelaskan secara decisif bahwa aku mau seperti ini. Sehingga ketika kita sudah menentukan, kita bisa lebih spesifik dan bisa lebih fokus. Ya. Yang kedua, timeline, personal plan. Ini menjadi sangat penting. Karena apa? 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kalau dulu, zaman kami di awal-awal tahun 90 itu, karir konselor itu selalu mengatakan jangka pendeknya itu 3 tahun. Jangka menengah 5 tahun, jangka panjang 10 tahun. Tetapi kayaknya keniscayaan untuk saat ini nggak bisa 3 tahun. 1 tahun 12 bulan aja udah cukup untuk memenuhi target strategi jangka pendek. Nah, terkait dengan timeline personal plan ini, ada 2 indikator yang akan disasar. Yang pertama, individual development planning, perencanaan perkembangan diri saya pribadi, dan career development planning. Makanya itu di sini 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, termasuk diantaranya career development planning, termasuk jangan jadi kutu loncat. Oke? Karena apa? Itu menjadi track record. Di dalam buku saya, saya menulis buku ini tentang peran penting konsep diri dalam membentuk track record. Ini menjadi sangat very important bahwa kita bisa menjadi specific and be focused. Karena apa? Itulah yang akan menuntun kita, keberhasilan kita di mata organisasi, di mata industri, di mata external challenge untuk bisa kita melihat dia bisanya apa ya, dia jagonya apa. Sehingga kalau kita tidak fokus ya, susah untuk kita dinilai sebagai privilege
Karena apa? Kompetensi kita terlalu general seperti itu. Sehingga waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun is very enough seperti itu. Ya, lanjut. Ya. Nah, di sini ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, sebagian dari teman-teman sudah masuk sebagai fresh graduate atau sebagian mungkin sudah masuk ke dalam tataran struktural, itu pasti akan ditempatkan menjadi 2 peran. Yang satu adalah tugas teknis ya, tugas pokok fungsinya. Yang kedua adalah ketika dipercaya sebagai pemimpin dari satu unit kerja ya, mulai dari lini, media hingga top management, maka dia dipercaya untuk mengendalikan people ya. Jadi di dalam proses kita bekerja, tugas pokok fungsi kita itu melekat 2 hal. Satu, tugas fungsi spesifik kita sesuai dengan nama di pekerjaan itu, dan yang kedua adalah tugas kita untuk empower others, yaitu untuk mengembangkan orang lain seperti itu ya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, fungsi dari people tadi itu melekat ternyata jauh sebelum kita masuk ke dunia kerja. Makanya saat ini pengelolaan manajemen SDM itu berbasis kompetensi. Nah, ini menjadi sebuah privilege ya, sebuah informasi yang sangat mahal untuk adik-adik yang hadir dalam kesempatan saat ini, yaitu apa? Untuk persiapan nanti wawancara. Ya, atau yang sudah bekerja nanti untuk persiapan nanti mendapatkan kesempatan assessment pengembangan karir, misalnya dipromosikan seperti itu. Nah, artinya wawancara saat ini itu basisnya bukan lagi secara HRD, umum, konvensional. Oke? Saat ini semua berbasis dengan kompetensi. Semua ada cue card-nya, semua ada indikatornya, yaitu apa? Knowledge, skills, dan attitude. Nah, ini harus dihafal, hafal betul. Knowledge itu adalah graduation dari pendidikan formal kita. Ya. Skills, keterampilan, sertifikasi. Makanya nanti ada kesempatan-kesempatan liburan saat ini begitu banyaknya webinar menyediakan e-sertifikat, penuhin portofolio adik-adik. Karena itu adalah apa? Memberikan upscaling kemampuan kita seperti itu ya. Tetapi saya tetap sarankan adalah sertifikasi yang memang ada layering-nya, basic basic terus sampai intermediate dan advance. Seperti itu. Tetapi untuk webinar-webinar yang terkait dengan soft skill itu juga penting selain yang technical ya, yang fungsional. Yang ketiga, yang ketiga ini attitude ini memang tidak ada di textbook. Attitude itu hanya bisa dikelola, ditempa dengan proses jam terbang. Oke, ya memang kita sekarang saat ini sedang dapat musibah pandemi ya, sehingga kita tidak bisa terlibat langsung dengan interaksi tatap muka. Tetapi satu hal, attitude ini dari zaman dahulu sebelum saya masuk pekerjaan sampai saat ini sebagai asesor, sampai berikutnya setelah nanti COVID pun, yang namanya sikap kerja itu menjadi cue card. Ya, cue card menjadi pertimbangan para pemberi pekerjaan dalam konteks menilai kandidat-kandidat talent yang akan masuk bergabung ke perusahaan mereka seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Nah, di sini what do I really want in my life? Jadi satu hal di sini kita harus asking to yourself. Kita tanya ke diri saya sendiri. Saya sebetulnya mau pekerjaan itu seperti apa sih? Saya tuh pekerjaan sukanya yang kompetitif. Saya enggak juga sih, saya lebih suka pekerjaan yang memberikan kesempatan saya berinteraksi dengan banyak orang. Ya, rezeki itu bisa dicari, tetapi yang penting saya bisa jalan-jalan, jelong-jelong, happy-happy, go after, terus sambil saya juga kuliner. Nah, semua itu dituliskan, sehingga kita bisa menjelaskan nanti saya harus mencari pekerjaan di tempat seperti apa. Karena itu akan melakukan pengerucutan, induktif. Proses berpikir kita akan mengerucut seperti itu. Nah, di sini ada teori motivasi itu ada motivation, intrinsic. Ya, dan ada yang hygiene. Hygiene itu sifatnya lebih ke finansial. Semuanya yang terkait dengan kuantitatif. Nah, saya tidak menyarankan ini karena ketika kita menemukan kendala, extrinsic motivation itu mudah sekali dipatahkan. Seperti itu adik-adik. Jadi, orientasikan fokus pada cari motivasi yang sifatnya intrinsik. Ya, sifatnya yang achievement, pekerjaan itu sendiri, bagaimana saya diberikan kesempatan untuk pengembangan karir, ya, terus bagaimana saya mendapatkan tanggung jawab, itu saya memberikan manfaat untuk orang lain, urip kudu urup. Nah, orientasi seperti itu yang harus kita cari. Value itu, wisdom itu, sehingga itu akan memperkuat bagaimana ketika kita menjalankan pekerjaan nantinya. Apakah itu dalam situasi kemudahan, itu nggak usah cerita.
plan A ya. Tetapi bagaimana caranya agar kita tetap bertahan dalam situasi yang kesulitan, hambatan, hindrance. Nah, inilah yang menjadi jawaban kenapa ya orang bisa bertahan selama itu di pekerjaan ya. Kok bisa ya? Karena apa? Yaitu tadi, ada intrinsic value, intrinsic motivation yang memang melekat, sudah terinternalisasi dalam wisdom dia, dalam legacy-nya dia, seperti itu. Oke, yuk lanjut. Ya. Nah, di sini McClellan menyatakan ada 3 motivasi besar pada orang kok. Bisa kombinasi, bisa dominan utama. Tinggal kita tentukan saja mana yang saya banget. Adik-adik bisa pilih. Ada kebutuhan untuk berprestasi kah? Kebutuhan untuk memiliki kekuasaan, peran kah? Atau kebutuhan untuk mendapatkan networking ya. Nah, itu yang harus kita identify. Mana yang gue banget gitu ya. Kalau bahasa adik-adik kan mana yang gue banget. Tapi saya juga kombinasi, monggo silakan. Tetapi satu hal, kita harus fokus. Kita tahu apa yang kita tuju, sehingga kita bisa mengidentifikasi perusahaan mana, tempat bekerja yang seperti apa, yang layak untuk menerima kita, atau yang kita bisa benar-benar all out, bergabung seperti keluarga besar, seperti itu. Oke, yuk lanjut. Ya. Ya, di sini satu hal kenapa itu bisa semua terjadi membutuhkan komitmen profesional. Yang pertama adalah integritas. Apapun kita berusaha bekerja dimanapun, bahkan sebelum kita bekerja, saat ini UI memiliki tracer study dan CDC UI memberikan arahan untuk para alumni yang magang, itu semua basisnya rekomendasi. Atau kalau orang dulu bilang namanya kata belece. Kalau orang tua kalian sebutnya adalah kata belece conduite. So, jaga nama baik, integrity. Karena di dalam integrity ada 2 fokus, yaitu jujur dan konsisten. Jadi ini yang terus dipertahankan, isi portofolio teman-teman dengan kegiatan-kegiatan yang benar-benar membackup aspek profesionalisme ini. Yang pertama integrity, yang kedua adalah adaptasi. Bagaimana bisa beradaptasi, karena adik-adik nanti masuk bekerja, itu termasuk ke dalam hujan petir angin beliung. Karena apa? Ada 3 generasi adik-adik. Di situ ada baby boomers ya, para senior yang sudah akan memasuki usia pensiun ya. Yang kedua adalah generasi X ya, yang kelahirannya sampai tahun 80 di awal-awal milenial, bridging antara generasi milenial ya sama generasi senior. Nah, dan generasi adik-adik milenial. Adik-adik masuk nanti dunia kerja itu akan ada senior 2 layer di atas adik-adik yang milenial sebelumnya. Jadi yang sudah menjadi orang tua ya, artinya disitulah bagaimana kita dituntut untuk bisa beradaptasi secara cepat, namun tetap smooth seperti itu. Terlepas dari bagaimana penggunaan teknologi, informasi, data science dan lain sebagainya itu terjadi bersamaan dalam proses kolaborasi. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus melakukan kolaborasi seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Nah, di sini sikap kerja yang tangguh dalam konteks di lintas generasi tentu saja membutuhkan suasana hati yang happy. Jadi artinya kita harus tentukan dulu passion. Ya nggak? Kita harus tahu passion kita apa. Karena bersyukur kalau kita mendapatkan suasana pekerjaan yang menyenangkan. Tetapi itu plan A. Kita harus siap the worst scenario, bahwa kita berada dalam situasi yang penuh tantangan, ya. Sehingga di sini kita harus memiliki passion, persistency, dan perseverance. Artinya kita harus tekun dan ulet. Jangan mudah menyerah adik-adik. Karena walaupun kita semua lulusan UI, bukan berarti karpet merah itu terbentang hanya untuk lulusan UI. Paham ya? Jadi sampai di sini, semua yang anak-anak pintar, generasi pintar saat ini banyak sekali. Dan itu semua mereka berjibaku untuk mendapatkan kuota untuk bisa bekerja di perusahaan yang prestis. Jadi dari sini tolong kita harus yakinkan bahwa knowledge skill kita sudah cukup, tetapi attitude kita dijaga. Oke, ya lanjut. Ya lanjut. Nah, di sini kunci sukses kinerja produktif saya summary-kan menjadi 3. Yang pertama tetap adalah kompetensi, knowledge, skill, attitude. Yang kedua adalah motivasi intrinsik, dia menjadi buffernya ya. Dan yang ketiga adalah komitmen profesionalitas. Dan komitmen profesionalitas ini merupakan membutuhkan jam terbang dan komitmen pribadi. Jadi tidak hanya kita berbekal dengan GPA kita yang summa cum laude, itu tidak cukup. Tetapi kita harus
butuh pairing dengan situasi dan lingkungan, kita harus menyelam dengan lingkungan, kita harus membaur dengan lingkungan, sehingga keilmuan kita itu tidak mentah. Kita harus tektok, dapetin tektoknya seperti itu. Oke, lanjut. Ya, 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 ya. Oke. Dan jangan lupa di sini adalah fokus kita untuk jangan sampai kita ini kan dikenal, adik-adik itu dikenal dengan sebutan para senior itu dengan kaum rebahan ya. Benar nggak? Ya, disinilah momen untuk bagi kaum rebahan memberikan kesempatan untuk memberi kontribusi yang optimal dalam era COVID. Jadi artinya dengan school from home, wah happy gitu ya. Tetapi itulah sebetulnya Ibu, adalah maaf, tantangan. waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh, siap. Ya. Jadi itu adalah sebuah tantangan untuk kita kalau udah ada godaan-godaan, jangan please big no, yaitu jangan menyalahkan. Jangan mencari pengecualian, alasan, dan jangan jangan denial. Jadi jangan kabur. Jangan mencari justifikasi. BEDC ini selalu diingat. Jadi kalau kita lagi ada gangguan gitu ya, udah nanti aja lah, last minute aja, jangan dikerjain sekarang, tugas dari dosen gitu. Jangan, langsung kerjain aja semuanya. Karena apa? Tantangan nanti dunia kerja itu benar-benar semua orang berjibaku untuk mendapatkan satu kursi di salah satu perusahaan yang prestis atau kementerian teknis. Itu semua menyasar ke sana. Bahkan saat ini sudah dipersiapkan orang tua dari pendidikan mereka di SD, putra-putrinya. Kebayang kan? Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya, nah di sini, ini terlewat ya. Jadi strategi pribadi tangguh di new normal adalah 4+1. Yang pertama adalah self management. Kita profiling dulu portofolio, teman-teman harus punya peta keunggulan dan kelemahan ya. Apa yang aku jagonya di mana, aku lemahnya di mana. Yang kedua, memiliki self awareness. Mengenali emosi, memahami motivasi diri dan memahami peran serta konteks situasi di mana kita berada. Seperti itu. Yang ketiga adalah percaya diri, yakin pada diri sendiri. Kita memiliki kelemahan, iya, tetapi kita tetap fokus pada yang utama, sehingga kelemahan itu akan kita sedikit demi sedikit akan kita improve, seperti itu. Yang keempat, social awareness, dan kelima, relationship management. Ini terkait antara diri kita dengan lingkungan. Karena perilaku yang optimal adalah fungsi antara diri kita dengan lingkungan. Nggak jago sendiri, jago hanya kalau bisa diterima oleh lingkungan. Sehingga di sini penting banget memahami konteks situasi dan peran kita, dan bagaimana kita mengelola jejaring, networking. Mulai dari sekarang, ayo banyakin networking. Tidak hanya di kelompok peer group, BFF-nya, tetapi juga di senior, lintas fungsi, dengan adik kelas, semuanya dibanyakin. Dan insya Allah itu akan bermanfaat secara optimal, seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Ya, Monggo, terima kasih silakan Ibu Ibu Pipit. Niken. Ya, terima kasih Siap. sekali atas materi yang sudah disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dulu ke materi berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bacakan setelah pemaparan dari Bapak Nimanda. Baik, sebelum masuk kepada materi yang disampaikan oleh Bapak Nimanda, saya sampaikan dulu sekilas kurikulum vitae dari Bapak Nimanda Saleh Mansyuri. Beliau saat ini menjabat sebagai Retail Operation Director dari The Body Shop Indonesia. Bahkan terakhir The Body Shop Indonesia ini memperoleh penghargaan sebagai Best Companies to Work for Asia in 2020 dari HR Asia Award. Ya, ini merupakan penghargaan di bidang Human Resource Management. Dan beliau juga sempat berkarir cukup lama ya Pak di Unilever Indonesia, dan beliau adalah lulusan dari S1 Manajemen Ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung, dan sempat juga mengenyam pendidikan S2, mengambil master degree di bidang Economic Management di Asian Institute of Management Filipina. Nanti lebih lengkapnya dari CV beliau akan disampaikan sendiri oleh beliau, dan kesempatan kami sampaikan langsung pada Bapak Nimanda Saleh Mansyuri untuk menyampaikan atau memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Nimanda.
Ya, Bu Hapsari, terima kasih banyak. Saya coba sampaikan aja mengenai CV tadi secara garis besar juga sudah disampaikan oleh Bu Hapsari. Next. Saya mungkin cerita sedikit dulu mengenai diri saya pribadi. Saya lahir di 20 Agustus, jadi kurang lebih sebulan lagi saya akan ulang tahun. Anak saya 4, saya selalu bilang ke semua orang bahwa saya full-time father. Jadi, dan hanya part-time operation director. Jadi, kalau misalnya ada yang nanya ke saya, mana yang lebih penting, keluarga atau pekerjaan, saya akan selalu bilang pekerjaan. Saat ini juga saya single parent sejak tahun 2013. Jadi, saya mengasuh anak-anak sendiri dengan beberapa orang yang membantu di rumah. Hobi saya senang musik rock. Saya juga senang berenang, cuman udah 4 bulan sejak bulan Maret kemarin saya tidak bisa berenang, jadi cuman jalan pagi aja. Dan saya juga koleksi diecast, jadi mainan-mainan kecil yang saya koleksi di rumah. Next. Nah, ini adalah karir saya. Saya membaginya ke dalam beberapa stages karena menurut saya step ini sangat penting buat teman-teman yang akan memasuki dunia kerja. Saya seperti tadi disebutkan, saya lahir tahun saya masuk di Unilever tahun 92. Sebelumnya saya sempat bekerja 3 bulan di Bank of America sebagai staff di foreign exchange. Setelah itu saya masuk dan masuknya sebagai manajemen trainee. Jadi sampai tahun 99 saya mengalami berbagai macam posisi di managerial position, termasuk juga megang area sebagai sales manager. Kemudian 99 saya merasa jenuh sekali dan ada stage of life yang kedua buat saya, which is pada waktu itu teman-teman mungkin nggak tahu, tapi mungkin bisa baca berita-berita ada krisis moneter di Indonesia. Saya mencoba untuk katakanlah recharge myself, dan alhamdulillah saya bisa dapat di beasiswa di Filipina untuk mengambil master degree. Pada waktu awal mulai bekerja juga tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Niken, benar sekali bahwa kita mesti menentukan bagaimana karir saya ke depannya. Pada waktu itu saya karena 92 itu dunia ekonomi di Indonesia sangat berkembang, saya punya tekad, punya keinginan ingin bekerja di 2 industri. Yang pertama adalah consumer good, yang kedua adalah banking. Dan saya juga memilih pada waktu itu mereka-mereka yang punya development program yang baik. Waktu itu yang saya pilih untuk banking, dan untuk banking adalah Bank Niaga dan Citibank. Kemudian untuk consumer good, PNG dan Unilever. Tapi apakah memang hanya 4 company itu aja yang saya kirim CV? Tentunya tidak. Saya waktu itu juga melakukan carpet bombing, jadi hampir katakanlah 30 atau 40 surat lamaran kerja waktu itu saya kirim aja semuanya ke banyak perusahaan, dan alhamdulillah ada beberapa yang merespon, dan finally saya dapat sebagai manajemen trainee di Unilever. Next. 2001 setelah saya kembali dari Filipina, saya mendapat kesempatan untuk megang posisi yang senior di Unilever. Jadi ini juga masa di mana saya lebih mengembangkan my leadership, exercising my leadership, karena saya tahu mungkin pada saat itu saya berada hanya di satu sisi, sehingga saya mesti mengembangkan diri saya dan bisa berkontribusi lebih banyak terhadap perkembangan perusahaan. 2013, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, istri saya berpulang, dan saya waktu itu bertekad punya personal purpose of life, which is yang saya tulis di bawah kalau teman-teman bisa lihat adalah saya ingin I want to rock people around me so they themselves can rock the world gitu. Kenapa saya punya keinginan seperti ini? Karena pada waktu saya mengalami kondisi tersebut banyak sekali pertolongan yang saya terima dari orang, dan saya merasa bahwa saya harus membalas itu, dan saya believe bahwa semua orang itu punya potensial dan bisa mencapai purpose of life dia, dan saya berharap bisa berkontribusi kepada semua orang, apakah itu
keluarga saya, apakah itu lingkungan terdekat saya, supaya mereka bisa meraih fullest potensial. 2018 akhir karir saya di Unilever karena saya memutuskan untuk kemudian pindah ke Body Shop. Mungkin banyak pertanyaan kenapa saya pindah. Saya pindah karena saya merasa bahwa tempat yang baru juga akan memberikan challenge yang baru buat saya. Kemudian tempat yang baru juga akan memberikan banyak hal-hal baru yang mungkin tidak bisa saya dapatkan di tempat yang lama. Dan to be honest, kalau misalnya Unilever dikenal sebagai the best company in consumer good, saya juga merasa Body Shop adalah one of the best company in the retail. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu decision yang mungkin cukup berat buat saya. Saya setuju bahwa di awal karir jangan pindah-pindah seperti tadi kata Bu Niken, tetapi when you find a new company yang mungkin bisa fulfill the other side of the hal-hal yang belum bisa dipenuhi oleh company sebelumnya, silahkan dipikirkan bahwa mungkin itu adalah tempat yang terbaik untuk berkarir berikutnya. Next. Nah, ini kehidupan saya yang baru. Saya sebagai Retail Operation Director, banyak hal-hal yang saya belajar di sini dan banyak hal-hal juga yang saya terapkan di sini. Kalau dulu misalnya Body Shop Indonesia itu hanya ada di kota besar, saat ini juga kita coba masuk ke secondary cities. Seperti teman-teman tahu, kita ada 34 provinsi, ada 260 ibu kota kabupaten. Sejak 2018, Body Shop itu juga mencoba untuk masuk ke ibu kota kabupaten dan ternyata hasilnya sangat bagus. Contoh misalnya outlet kita atau toko kita yang ada di Tegal, Tasikmalaya, kemudian Banyuwangi, Purwokerto, itu semua memberikan result yang sangat bagus. Kemudian salah satu tugas saya juga adalah untuk communicate brand purpose supaya lingkungan sekitar kita itu punya kehidupan yang lebih baik. Dan Body Shop itu fokus kepada 5 hal. Yang pertama adalah social changes, yang kedua adalah sustainability, yang ketiga adalah being innovative, yang keempat adalah menolong sesama, helping others. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Body Shop, itu pasti akan ada program-program yang dimana menjelaskan mengenai kelima hal ini. Dan yang terakhir adalah reducing waste. Body Shop adalah salah satu company yang sangat aktif berpartisipasi untuk mengurangi waste yang ada di Indonesia dan juga dunia. Gitu. Dan kita ingin terus melaksanakan 5 agenda ini sebagai bagian dari corporate values yang kita jalankan di Body Shop. Nah, itu teman-teman sedikit gambaran mengenai apa yang sudah saya jalani selama hampir 28 tahun di dunia kerja, 25 tahun di antaranya di Unilever, dan 3 tahun terakhir atau 2,5 tahun terakhir ini di Body Shop. Nah, being involved in designing the recruitment program, kemudian juga mencoba untuk membuat development program baik itu di Unilever maupun di Body Shop. Next, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa-apa yang kira-kira dibutuhkan dari potensial employee yang melamar di satu perusahaan. Next. Kalau tadi Bu Niken bicara mengenai knowledge, skill, attitude, saya nggak akan bahas mengenai knowledge karena saya tahu UI adalah the best university in Indonesia, one of the best juga di Asia, ya. Jadi saya nggak akan masuk ke situ. Attitude, saya juga yakin bahwa mahasiswa dan mahasiswi UI juga insya Allah tidak punya isu mengenai attitude gitu ya. Jadi saya akan lebih banyak membahas mengenai skill and competencies. Seperti tadi yang saya sebutkan, saya banyak terlibat dalam desain program manajemen trainee, penerimaan karyawan baru, dan 4 hal inilah yang kita anggap sebagai faktor paling penting, di mana ini mesti bisa kita lihat dalam
rekrutmen program dari potensial employee tersebut. Next. Yang pertama komunikasi. Jadi kalau teman-teman lihat komunikasi yang seperti apa ya yang kira-kira dibutuhkan oleh perusahaan. Yang pasti kandidat tersebut tidak boleh pasif. Jadi harus share ideas, tidak hanya ideas tapi juga share question, kemudian share thought, dan kemudian juga kalau bisa memberikan solusi buat company atau buat other people. Belajar juga lah untuk bisa mendeliver presentasi yang baik, karena hidup kita itu sekarang nggak lepas dari presentasi. Kemudian engage dalam conversation, kemudian juga share ideas, ask question. Yang kedua juga yang paling penting, listening is also part of communication. Jadi here to listen, jangan here to respond. Kebanyakan dari kita itu biasanya pada saat mendengar ada satu statement itu langsung pengen buru-buru untuk merespon. Tapi usahakan untuk mendengarkan dahulu dan kemudian mencerna dan kemudian baru kita memberikan respon. Itu akan jauh lebih baik. Kemudian mendengarkan orang juga memberikan kita banyak perspektif. Bukan berarti kita harus mencontek ilmu seseorang gitu, tapi kita bisa build on the ideas yang di-share oleh teman kita atau kolega kita misalnya. Kemudian belajar juga untuk communicate di dalam diverse environment, karena culture beda, background kita beda, personality juga beda gitu. Jadi kalau misalnya menghadapi, saya nggak tahu apakah di UI, tapi saya yakin bahwa di UI juga belajar mengenai insight discovery. Ada orang yang tipenya red, ada orang yang tipenya biru, ada orang yang tipenya hijau, dan ada orang yang tipenya kuning. Belajar juga bagaimana menyampaikan message-message ke different tipe personalities dengan background yang berbeda. Oke, yang kedua itu adalah mengenai collaboration. Next. Collaboration. Di dalam satu company tidak mungkin ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri. Pasti akan butuh bantuan dari orang lain. Kita pasti akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, tujuan company. So basically put your talents, put your knowledge dan expertise together gitu. Jadi hasil yang didapat oleh satu tim itu pasti akan jauh lebih bagus ketimbang hasil yang bisa dideliver oleh one person. Kemudian juga di dalam collaboration ini jangan takut untuk take leadership initiative. Kalau seandainya misalnya ada request, entah itu dari line manager atau dari atasan misalnya suatu saat nanti, jangan kenapa saya gitu, kenapa mempertanyakan hal tersebut. Ini saya sampaikan karena di dalam proses rekrutmen kadang-kadang juga ditanyakan. Di dalam rekrutmen teman-teman tahu biasanya ada interview, ada group discussion, dan biasanya ada case study. Di Unilever yang kita terapkan seperti itu dulu. Dan di dalam case study itu kadang-kadang kita tunjuk gitu siapa yang harus menjadi juru bicara dari case-case tersebut dan harus disampaikan gitu. Jadi mungkin ini perlu diantisipasi, perlu disiapkan dan itu sangat bisa disiapkan. Kemudian yang kedua adalah be cooperative and flexible. Integrity is a must. Itu hal yang paling basic dan pasti menjadi values dari semua perusahaan. Yang ketiga juga adalah be responsive. Jadi jangan takut untuk memberikan feedback, terutama constructive feedback, build from others feedback untuk improve proses atau improve apapun yang misalnya sedang dijalankan di satu perusahaan. Next. Yang ketiga adalah creativity. Ini juga sangat penting karena masalah yang akan datang itu selalu berbeda. Jadi try new approach, unique approach untuk membuat satu masalah selesai. Jangan takut untuk menerima hal-hal yang baru. Jangan takut juga untuk mengeksplor metode-metode yang baru untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua juga diharapkan dia bisa dilihat dari potensial employee bahwa
dia bisa come up dengan new ideas, terutama misalnya dalam proses rekrutmen, group discussion atau case study. Biasanya kita lihat siapa yang datang dengan fresh ideas terhadap satu masalah, not necessarily right, tetapi generating the ideas itu sangat penting dan kita sangat lihat dari kandidat yang ada. Kemudian collaborate with others to come up with new ideas, maksudnya lebih kepada bagaimana menyempurnakan ide, walaupun mungkin bukan datang dari kita sendiri, tapi menyempurnakan ide, sehingga itu bisa menjadi problem solving buat company. Yang keempat, next, itu adalah critical thinking. Jadi, ini basically mengenai problem solving. Ini basically mengenai bahwa kita tidak takut untuk menanyakan pertanyaan dan menyelesaikan problem dengan cara yang baru dan belajar mengenai banyak hal untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada informasi baru, bisa dianalisa dan kemudian membuat sesuatunya menjadi lebih baik. Kemudian kalau punya keberatan, itu juga please construct argumen untuk menyampaikan bahwa apakah memang cara itu yang terbaik buat company? Apakah memang cara itu yang paling baik untuk diterapkan? What is the implication dan sebagainya gitu ya. Kemudian problem solving juga key untuk critical thinking, bagaimana itu bisa kita selesaikan dan juga kita improve dan menggunakan creativity pada akhirnya, karena being kreatif dan kemudian juga kritis terhadap hal-hal yang terjadi di satu company itu menjadi at the end solusi yang bisa berguna buat company. Yang terakhir mungkin ask question, engage with problem dan people around you supaya bisa mendapatkan support juga dalam menyelesaikan perusahaan. Jadi teman-teman, kalau saya boleh summary-in dari 4 hal ini mengenai skill and competencies, ini yang biasanya kita lihat dari seorang potensial kandidat melalui series of recruitment program. Apakah itu interview, apakah itu group discussion, ataukah itu case study. Biasanya kita melihat keempat hal ini dan kita ingin supaya potensial kandidat itu perform pada saat proses rekrutmen. Nah, kita masuk sekarang ke new normal. Tapi sebelum masuk ke new normal, teman-teman mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu sudah mendengar istilah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Next. Next. Nah ini dunia kita yang baru saat ini sebenarnya. Ini dunia kita yang mesti kita antisipasi. Ada 2 hal basic mengenai VUCA. Yang pertama adalah seberapa jauh kita mengenal situasi yang kita hadapi. Karena dunia berubah sangat cepat. Dunia berubah menjadi banyak hal pasti. Tiba-tiba dunia perhotelan disibukkan dengan Airbnb. Tiba-tiba dunia transportasi disibukkan dengan Gojek, Grab, dan sebagainya. Kemudian banyak hal lagi yang disruption yang terjadi gitu ya. Kemudian juga dunia menjadi semakin kompleks, menjadi semakin ambigu, bisa ya bisa tidak. Jadi perubahan dunia yang sangat cepat itu yang mestinya teman-teman sebagai lulusan baru dari UI itu juga mesti melihat the whole situation sehingga bisa memberikan respon yang lebih baik. Karena basically VUCA itu bicara mengenai 2 hal. Yang pertama, seberapa banyak teman-teman tahu mengenai situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa baik teman-teman bisa mempredik kalau seandainya sudah melakukan action, apa hasil dari action tersebut. Jadi VUCA itu bicara mengenai 2 hal dan saya yakin UI sudah menyiapkan lulusannya untuk menghadapi
outside world yang berubah sangat cepat. Nah, ini kondisi sebelum COVID-19, sebelum Maret 2020. Tiba-tiba di 2020, semua orang dikagetkan dengan COVID-19. Mungkin kita udah dengar beritanya dari Desember, karena ada case di Cina, di Wuhan gitu ya. Tapi di Indonesia sendiri, kita baru mengalami itu di bulan Maret. Saya sedikit mengenai apa yang dialami oleh Body Shop. Jualan kita waktu itu di Januari dan Februari sangat bagus di Januari dan Februari. Kita sangat optimis tahun ini kita akan bisa double digit lagi growth-nya. Jadi udah selama 4 tahun terakhir growth Body Shop itu selalu double digit dan berkembang sangat baik untuk skincare, untuk makeup, untuk body kategori. Tiba-tiba kita merasakan bahwa pada saat ada pengumuman Pak Jokowi mengenai case pertama yang ada di Indonesia, traffic yang datang ke mall itu suddenly drop. Dan kemudian kita merasa bahwa karena trafficnya juga drop, jualan kita juga turun. Gitu. Pada saat itu, manajemen langsung berpikiran untuk membuka new channel. Kalau yang tadinya penjualan Body Shop itu hanya berasal dari offline, which is diwakili oleh 175 store di seluruh Indonesia tadi, dan online. Dan pada saat itu kontribusi offline masih 97% dibandingkan dengan online yang hanya 3%. Yang 3% ini datang dari our own website, karena kita punya website sendiri, plus dari 5 marketplace, karena kita juga masuk ke Shopee, Lazada, Zalora, Tokopedia, dan Blibli. Suddenly kita mesti mengaktifkan channel-channel yang di luar offline. Jadi itu yang dilakukan oleh perusahaan pada waktu itu, dan kita juga dengan serta-merta berusaha untuk segera mengaktifkan WA sales. Kalau teman-teman perhatikan selama COVID-19, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian menyediakan channel-channel baru yang bisa diakses, karena mereka nggak bisa datang ke offline store. Itu juga yang dialami oleh Body Shop. Jadi dalam waktu 2 minggu dan melalui proses yang sangat singkat, WA sales channel kita itu langsung beroperasi dan di-manage oleh 1.000 staff kita yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya mereka nggak bisa datang ke store, itu bisa memesan lewat WA dan kita publish di sosial media kita. Jadi perubahan seperti itu yang mesti cepat dilakukan oleh perusahaan. Next, sehingga saya mensummarikan ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh atau knowledge baru yang kira-kira akan sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada saat ini yang berkaitan dengan new normal. Yang pertama adalah digital transformation. Jadi dikarenakan offline itu banyak yang tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, mau nggak mau yang namanya transformasi digital itu harus di-accelerate. Teman-teman tahu bahwa penetrasi di Indonesia juga udah cukup banyak. Saat ini penetrasi internet di Indonesia sudah 56% dengan 13% growth selama 2 tahun terakhir. Itu jauh lebih tinggi, terutama dari sisi growth factor-nya dibandingkan dengan dunia, total dunia. Dan perusahaan harus beradaptasi dengan itu, karena mau nggak mau consumer itu bergerak ke arah digital. Jadi kalau misalnya ada skill-skill baru yang saya boleh sarankan buat teman-teman, mudah-mudahan salah satunya yang saya propose adalah bagaimana teman-teman mengequip dengan knowledge digital. Segala sesuatu yang berkaitan dengan digital, bagaimana merubah atau membuat konten yang bisa disalurkan melalui digital. Karena saya berasumsi bahwa COVID-19 ini akan terus berkelanjutan. Tidak akan selesai dalam jangka waktu yang pendek. Digital transformation itu akan terus berjalan dengan lebih cepat. Kita juga tahu, mungkin banyak joke yang bilang bahwa apa yang dibawa oleh COVID-19
Salah satunya adalah digital transformation. Yang kedua, next. Ini juga era mengenai big data. Jadi data itu ada di mana-mana. Baik itu yang sifatnya bayar maupun yang sifatnya free. Informasi apapun yang teman-teman butuhkan itu ada di Google saat ini. Dan bagaimana kita memanfaatkan data tersebut itu akan menjadi sangat penting untuk kepentingan kita pada saat kita bekerja. Data juga bisa menjadi sesuatu yang menjadi competitive advantage buat satu perusahaan. Jadi kalau seandainya seorang new employee itu bisa menganalisa data yang tidak hanya berasal dari internal tapi juga dari eksternal dan itu bisa dia dapatkan, itu akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi competitive advantage untuk karyawan tersebut. Jadi pergunakan semuanya karena ini zamannya digital, ini zamannya data, dan data itu nggak harus menunggu sampai disediakan. Bisa kita cari dari semua sources yang ada di semua channel, di semua media. Yang terakhir, next. Mobile orientation. Konsumen sekarang itu sangat tidak betah dan selalu berusaha mendapatkan informasi melalui mobile yang mereka punya. Data menunjukkan bahwa 47 atau hampir 50% dari internet user access itu dilakukan melalui smartphone. Saya malah punya asumsi suatu saat nanti desktop itu akan hilang perannya, berganti sepenuhnya dengan smartphone. Kemudian kalau teman-teman ya. Maaf Pak, waktu presentasi tinggal 3 menit lagi. Ya. Kemudian e-commerce industry itu juga 76% dibuat melalui mobile device. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan konten melalui mobile, dan kalau teman-teman bisa men-serve itu, menjadikan itu sebagai competitive advantage, itu akan sangat berguna di dunia kerja dan menjadi kebutuhan di new normal yang baru. So teman-teman, saya summary-in itu aja. Ada VUCA, ada 3 hal yang mesti disiapkan untuk new normal. Yang pertama adalah digital transformation, yang kedua data analytics, yang ketiga adalah mobile orientation. Next. So be ready. The world is waiting for you, including Body Shop. Thank you. Baik, terima kasih kepada Pak Nimanda atas materi yang sudah disampaikan. Baik, kita langsung masuk saja kepada sesi tanya jawab yang akan mungkin dimulai untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Niken. Kebetulan nih banyak sekali pertanyaan yang masuk dan ada beberapa diantaranya yang mirip sebenarnya. Jadi izinkan saya untuk bukan merangkum ya, karena nanti pertanyaan terbaik akan dapat giveaway ya. Jadi namanya tetap saya cantumkan, hanya saja mungkin saya merangkum beberapa pertanyaan sekaligus. Yang pertama tentang ini Bu, knowledge, skill, dan attitude. Ini banyak sekali yang bertanya tentang KSA ini. Ya, yang pertama adalah dari Disa Latamilen, FKM UI. Apakah ada proporsi penilaian antara knowledge, skill, dan attitude yang diterapkan oleh perusahaan untuk menerima karyawan? Seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan dari Stevenson Eka Wijaya, bagaimana menyeimbangkan knowledge, skill, dan attitude di era new normal ini, dan bagaimana meningkatkan attitude ya supaya nanti bisa bekerja dengan baik di perusahaan, mungkin ya seperti itu. Ini ada tambahan juga, Stevenson nih berapa kali jadi saya jadikan satu aja ya, Stevenson. Bagaimana menyikapi attitude yang buruk dari orang-orang yang berasal dari keluarga yang broken home. Ya. Kemudian ada juga yang bertanya tentang attitude, yaitu Giovanni, apakah fresh graduate attitude-nya bisa lebih baik dari senior? Karena
tadi dinyatakan bahwa attitude itu ditempa oleh jam terbang. Kemudian KSA apa saja yang harus dikembangkan selama pandemi, terutama oleh fresh graduate. Kemudian ya, yang terakhir dulu nanti saya coba rangkum lagi karena tadi saya belum sempat ke bawah-bawahnya lagi ya, Bu. Ini aja dulu terakhir dari Aldi, apakah koneksi itu termasuk ke dalam kategori dari KSA atau bukan? Ya, mungkin itu saja Bu dulu pertanyaan, khawatir terlalu banyak nanti. Silakan Bu kalau mau dijawab dulu. Ya, mungkin terima kasih Bu Pipit. Ya, jadi untuk kaitannya dengan KSA tadi itu kan kompetensi ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Nim bahwa secara best practice bahwa ketika kita datang ke dalam proses wawancara, tadi juga ada beberapa yang bertanya tentang proses wawancara ya. Proses wawancara itu yang dilakukan adalah proses wawancara itu adalah di tahap ketiga. Yang tahap pertama adalah tes potensi akademik ya, lolos. Yang kedua, tes kepribadian, tertulis dan lain sebagainya. Itu lolos. Nah, berikutnya adalah wawancara. Nah, pada saat tahap wawancara, tatap muka ini, yang dilihat adalah proses untuk fresh graduate ya, maksudnya. Seberapa besar persentase yang ditanyakan gitu ya, seberapa persentase. Sebetulnya tidak secara diskrit dinyatakan bahwa knowledge lebih besar dibanding skill dan attitude atau sebaliknya. Tetapi satu hal di sini adalah kata kuncinya. Saya akan selalu memberikan kata kunci karena tidak ada rumus jitu dalam hal ini. Dengan background saya dari psikologi S1 pendidikan profesi dan magister, ternyata sampai hari ini saya mencari pun kata kunci sukses itu tidak ada rumus strategi karena setiap orang diverse. Setiap orang memiliki individual differences. Tetapi ada satu pola yang sama. Satu, yang pertama. Di slide terakhir dari Pak Nim yang tadi, itu kata kuncinya, be ready. Jadi artinya apa? Pemberi pekerjaan itu hanya akan memilih, ya, hanya akan memilih individu-individu pribadi-pribadi yang memiliki readiness untuk bergabung, untuk bekerja, untuk melakukan improvisasi di dalam perusahaan dengan apa? Visi, misi, value yang sama. Jadi kalau kita tarik lagi dalam konteks teori Spencer and Spencer tentang kompetensi di tempat kerja adalah knowledge-nya mungkin bisa sama-sama GPA dari the best university, oke? Skills-nya juga mungkin bisa sama, mirip-mirip, satu listing yang sama. Tetapi attitude ini membutuhkan ada peran serta antara nature dan nurture, antara pengaruh dari lingkungan, ya, budaya, tata biasa, tata kelola, terus sampai akhirnya lingkungan keluarga. Walaupun orang tuanya broken home, bukan berarti anak akan menjadi pribadi yang sulit, difficult people. Enggak. Tergantung bagaimana perseptual dirinya sebagai self dan bagaimana dia menerjemahkan semua pengalaman yang dia alami ini ke dalam internal feeling-nya. Dan itu akan menjadi kolaborasi yang utuh menjadi attitude dia. Artinya apa? Attitude kita itu tidak hanya berangkat dari sendiri. Misalnya tadi strategi komunikasi yang dibutuhkan perusahaan adalah kemampuan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga menyampaikan secara terstruktur. Nah, tentu saja ini kan ada feedback dari lingkungan. Ada orang dari terdekat, sahabat, peer group, maupun keluarga yang terdekat. Nah, artinya di sini knowledge, skill, attitude itu menjadi satu kolaboratif yang utuh. Diukur oleh perusahaan melalui proses wawancara tatap muka maupun online dengan tadi visi misi value-nya selaras, memiliki kecenderungan yang linier dibandingkan visi misi value yang bertolak belakang seperti itu. Itu yang pertama. Bagaimana menyeimbangkan attitude? Yaitu tadi bagaimana menyeimbangkan attitude? Caranya satu, kita terbiasa mendengar umpan balik dari figur yang terdekat. Entah itu ayah atau ibu, saudara kandung atau saudara sepupu, atau figur significant person, termasuk sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita yang memang setiap hari kita bisa berinteraksi dari mereka, seperti itu. Oke?
intinya keluarga broken home tidak menjamin anak-anaknya itu harus menjadi pribadi yang sulit. Itu pesan yang memotivasi ya, semoga memotivasi ya. Dan sebaliknya, dari keluarga yang baik-baik bukan selalu menjamin akan lahir pribadi-pribadi yang unggul. Karena apa? Kita harus terbiasa untuk dilatih dalam situasi yang the worst scenario sekalipun. Karena dalam dunia pekerjaan sana, itu external values, kondisi itu tidak bisa dikendalikan. Sehingga dalam kondisi di mana kita masih berada di dalam keluarga batih, keluarga inti, disitulah peran utama kita, yaitu meminta pendapat dari orang tua, bagaimana kita bisa memberikan kolaborasi yang lebih utuh, lebih optimal. Yang berikutnya adalah attitude mana yang terkait dengan jam terbang. Apakah fresh graduate harus selalu berada di bawah dibandingkan yang senior? Jawabannya tidak. Tetapi satu hal di sini adalah, sepakat juga yang disampaikan Pak Nim, yang tadi saya sampaikan adalah 3 ya, integritas, dan kolaborasi. Ini 2 kata kunci yang menjadi sangat penting selain adaptasi. Jadi baik senior leader, baby boomers, mereka memiliki legacy, value, mereka memiliki konten, tetapi energinya sudah ditransfer ke adik-adik lifting. Nah, adik-adik lifting ini yang menjadikan proses bagaimana agar memiliki suatu kesempatan untuk bisa kolaborasi. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, di situ adalah membutuhkan mental shape. Di situ membutuhkan orientasi untuk kita bisa saling menurunkan ego. Kata kuncinya di situ, menurunkan ego, seperti itu. Yang berikutnya adalah networking. Apakah networking itu membantu dalam satu hal di sini yang utama adalah penilaian dari kompetensi. Setelah itu baru ada aspek yang lain. Tetapi ketika kompetensi kita dinilai masih mediocre, maka yang mendahului apa di Indonesia ini kita masih terkenal dengan stereotyping. Sehingga networking itu hanya sebagai supporting aja, tidak menentukan. Yang menentukan tetap adalah kompetensi orangnya itu tersendiri, seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu, Bu Pipit, monggo silakan. Baik, ada lagi satu set pertanyaan yang terkait dengan masalah passion, Bu Niken. Ini ada pertanyaan dari Ramadhani Fikri Setiawan. Menarik ini pertanyaannya. Saya itu mahasiswa Fakultas Kedokteran, tapi ternyata di tengah jalan, di tengah studi, dia menemukan dream-nya tuh di bidang lain. Nah, bagaimana, apa yang harus saya lakukan, kata dia. Tetap saya akan meneruskan studi, tapi bukankah nanti kalau misalnya sudah lulus dan bekerja, bukankah lebih nyaman kalau bekerja sesuai dengan minat, seperti itu. Dan apakah saya bisa mengejar kompetensinya dengan lulusan lain yang background-nya sudah sesuai. Itu yang pertama. Kemudian yang satu set lagi, pertanyaannya yang mirip-mirip adalah bagaimana mengetahui mimpi yang spesifik gitu. Kadang-kadang kan terhalang oleh faktor dukungan keluarga dan finansial. Apakah harus stick to the plan atau fleksibel mengikuti mengikuti kondisi yang ada. Kemudian yang masih terkait dengan ini lagi adalah sebentar. Sepertinya itu sih Bu, itu dulu untuk yang masalah passion ya. Mungkin bisa dijawab dulu Bu Niken. Siap. Ini tadi yang mahasiswa FK siapa? Ramadhani Fikri. Okay. Ramadhani Fikri Setiawan. Mas Fikri ya. Assume ini Fikri cowok ya. Oke. Cowok. Saya pengen sedikit cerita ya. Jadi begini. Pada di awal tahun 2000-an itu saya pernah memiliki mahasiswa MMUI adalah, jadi setiap awal paruh pertemuan saya akan selalu bertanya, S1-nya dari mana gitu ya. Selalu saya tanya gitu. Nah, ada satu mahasiswa selalu digodain sama teman-temannya, Bu ini salah jurusan seperti itu. Singkat cerita saya tanya, kenapa Mas? Saya S1-nya kedokteran UI, S2 saya memilih di sini. Kenapa berbeda? Terus saya sampaikan bahwa ada 4 program pendidikan fakultas yang menyediakan pendidikan profesi, antara lain kedokteran, psikologi, hukum, dan kesehatan masyarakat, yaitu apoteker ya. Artinya di sini adalah kenapa kamu nyampe ke sini? Karena MMUI adalah generalis seperti itu, bukan untuk spesialis yang diarahkan S1 kedokteran adalah untuk menjadi dokter. Singkat cerita itu, dia menjawab satu hal.
S1 itu untuk papaku, karena papaku dokter dan dia pengen keberlangsungan karirnya dia dilanjutkan sama saya. Saya ikutin, udah selesai kan Bu. Nah saat ini passion saya, ini mimpi saya untuk masuk ke MM jurusan SDM seperti itu. Nah full stop di situ saya sharing di sini adalah bahwa pentingnya kita untuk menjadi fokus. Fokus itu dalam kerangka besar helikopter view, kita mau bergerak ke arah mana. Dan satu hal, ketika kita sudah masuk ke dalam kursi, sudah duduk dalam kursi, maka itu akan kita ikut dalam kendaraan itu sampai di stasiun berikutnya. Nah, satu hal untuk Mas Fikri, saran saya adalah ketika selesaikan tuntas S1 kedokteran ini, kalau memang tidak berminat untuk melanjutkan residen ya, spesialisasi menjadi dokter umum dan dokter spesialis, oke, tetapi lihat ruang dan waktu sudah di clustering ya, di framing sesuai dengan background S1-mu. Karena apa? S1 itu adalah basic konsep ya. S1 menjadi basic konsep, disitulah nilai tambah kita. Oke, dilihat lagi deh dari kurikulum di kedokteran dari semester 1 sampai semester 8 ya. Mana yang paling passion? Mana yang paling ini saya banget? Artinya apa? Di situ adalah kita tarik lagi, di situ di mana kita menjadi acuan kita untuk mengambil program berikutnya. Misalnya mau ambil magister. Intinya adalah kita mendapatkan a new me, the real me. Sehingga fokus kita tidak lepas, tidak zigzagging. Saya tidak menyarankan zigzagging ya. Karena apa? Artinya satu hal, kita akan miss the opportunity. Karena kita membuang-buang waktu seperti itu, sehingga fokus yang ada di kita, modality yang kita punya apa, kita fokus di situ, kita lihat lagi, kita evaluasi kembali mana yang paling saya banget seperti itu. Ya, itu yang pertama. Terus untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika rencana di awal itu seiring berjalannya waktu berubah ya atas satu hal dan kondisi finansial keluarga, kondisi psikis dan lain sebagainya. Satu hal di sini kata kuncinya adalah mind of yourself. Yang kita inginkan apa? Kita ingin menjadi apa? Dan itu perlu, kadang kita sebagai orang Indonesia susah untuk menyatakan secara verbalisasi kita. Nggak enak, pakeu, dan lain sebagainya. Maka tolong biasakan kita menuliskan. Ya, menuliskan, ini saya selalu memiliki, ini. Teman-teman harus punya buku-buku My Dream Book. Seperti inilah. Tapi intinya adalah what do I really want? Tuliskan benar-benar apa yang kita inginkan dan tanya nanti best practice dari figur-figur yang sukses. Biasanya mereka memiliki identifikasi itu jauh-jauh seperti yang dicatat di sebelum harinya tanpa disadari, dan ternyata Sigmund Freud menyatakan bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan internalisasi dari alam bawah sadar kita. So, saatnya untuk merefleksikan diri, what do I really want? Pertanyaan simpel, sepele, receh, tetapi jawabannya tidak mudah. Dan itulah kenapa tadi ketika tujuan kita tidak bisa sampai di akhir, bagaimana Bu? Jangan khawatir, kita ada yang namanya sistem kalibrasi di dalam diri kita sendiri sebagai self. Makanya Kurt Lewin menyatakan, fungsi behavior itu adalah fungsi antara individu dengan lingkungannya. Kita orang yang sangat adaptif, tetapi kita perlu dipandu oleh kognitif kita, sistem kognitif kita yang mengatakan go or no go, iya apa enggak. Nah itulah bagaimana caranya kita harus kalibrasi di dalam diri sendiri. Dengan cara apa? Dicatat apa yang kita mau. Dan perubahan di lingkungan nanti, itu tetap kita masuk dalam self-management kita, dalam self-awareness kita, enggak apa-apa. Kita enggak kaget. Menjadi shock ketika kita tidak mencatat, kita tidak tahu tujuan kita, tiba-tiba di tengah kita ditelikung sama orang atau situasi dan kondisi. Itu yang menjadi problem. Demikian, semoga menjawab pertanyaan ya. Monggo Bu Pipit. Ya, baik. Terima kasih Bu Niken atas jawaban yang diberikan. Kesempatan yang selanjutnya adalah pertanyaan untuk Pak Nimada. Pak Nim. Ya, Pak, ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya pilah-pilah karena banyak sekali. Pertanyaan yang pertama adalah dari Yuke Fahira, bagaimana membangun kerjasama dalam tim tanpa harus terlihat menonjolkan diri dan individualis? Seperti itu. Jadi tetap bisa terlihat perform dalam sebuah tim, tapi tanpa terlihat individualis dan mungkin terlihat sok tahu gitu ya, seperti itu. Ini mirip dengan pertanyaan dari Desi.
yang menanyakan bagaimana caranya presentasi tanpa terlihat sok tahu. Ini kayaknya agak-agak senada ya pertanyaannya. Kemudian bagaimana meyakinkan para user bahwa fresh graduate itu juga punya potensi yang besar dibandingkan para seniornya. Pertanyaan senada juga disampaikan dari Sera yang bekerja di perusahaan media. Terkadang dia punya ide kritis ya, ide-ide membangun untuk kantornya, namun budaya organisasi atau budaya kantor menahan dia untuk menyampaikan itu karena terlihat masih muda, karena fresh graduate. Bagaimana caranya untuk bisa aktif di kantor tanpa terlalu terlihat ya itu tadi soto ya, mungkin ya, sok tahu gitu. Oke. Ya, itu mungkin Pak. Oke, makasih Bu Hafsari. Saya coba jawab yang dua pertama dulu, which is bagaimana membangun kerjasama sama kemudian menyampaikan presentasi tanpa terlihat sok tahu gitu ya. Menurut saya sih yang paling penting kita harus membuat satu komitmen bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya untuk kebaikan perusahaan. Jadi end in mind-nya itu mesti tentang perubahan yang diharapkan terjadi di perusahaan tersebut gitu. Jadi dengan begitu menurut saya kita akan tidak terlihat sok tahu karena yang kita cari adalah solusi dari problem yang saat itu ada di perusahaan. Nah, bagaimana membangun kerjasama dalam satu tim? Ya awalnya memang mesti mengerti dulu bagaimana pola pikir yang ada di dalam tim tersebut. At the end of the day, balik-balik lagi bahwa kita mesti mencari common objektif, baik itu objektif dari personal maupun untuk objektif yang lebih besar dari perusahaan tersebut. Saya pindah ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai bagaimana supaya fresh graduate terlihat punya potensi. Di dalam suatu perusahaan memang biasanya jabatan itu kan berkaitan juga dengan service ya biasanya, tetapi itu tidak harus selalu terjadi. Bisa saja fresh graduate itu menduduki posisi dengan periode yang lebih cepat dibandingkan dengan senior yang ada di tempat tersebut gitu ya. Sebagai contoh, saya mungkin bisa sharing sedikit. Saya masuk di Unilever tahun 92, tahun 95 saya sudah dapat opportunity untuk menjadi sales manager di Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Waktu itu saya pegang Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Semua tim saya pada waktu itu yang memegang masing-masing provinsi tadi, yang bertanggung jawab untuk penjualan di provinsi tersebut, itu usianya lebih tua dari saya. Jadi, sangat mungkin, sangat possible bahwa yang namanya fresh graduate bisa mendapatkan atau menunjukkan bahwa dia punya potensi. Dan yang paling penting adalah kredibilitas. Memang kredibilitas itu bukan sesuatu yang kita bisa earn dalam jangka waktu singkat. Harus ada series of proven moment di mana kita menunjukkan ke perusahaan, baik itu dalam bentuk presentasi, dalam bentuk sharing the ideas, dalam bentuk katakanlah memberikan feedback-feedback di dalam meeting. Dan saya berharap teman-teman dari UI bisa memanfaatkan semua momen yang ada di dalam perusahaan supaya potensi dari teman-teman itu bisa ditangkap oleh apakah itu line manager ataukah mungkin oleh level yang jauh lebih tinggi. Pertanyaan ketiga mengenai ada tadi yang bekerja di media, bagaimana menyampaikan ide. Memang dalam menyampaikan suatu ide itu ada triknya sendiri ya. Saya menyebutnya sebagai how we create the selling story. Gimana caranya kita bisa meng-create selling story menjadi sesuatu yang sangat compelling untuk audiens kita, untuk semua yang atau stakeholder kita. Apakah itu sesama team member, apakah itu line manager, apakah itu mungkin sampai ke level board meeting. How we create a small issues menjadi sesuatu yang katakanlah menjadi usulan yang menarik, katakanlah menjadi problem solving untuk company, dan memang itu mesti di-create dengan baik. Ya, nggak bisa misalnya suatu masalah hanya disampaikan begitu aja. Tetapi coba kembangkan masalah tersebut dan coba lagi cari
misalnya root cause yang ada di masalah tersebut, sehingga yang bisa diselesaikan dan kemudian disampaikan ke perusahaan itu adalah penyelesaian yang sifatnya end-to-end. Problem pasti akan datang terus setiap hari, tapi kalau problem yang sama datang setiap hari, itu artinya solusi yang kita berikan bukan solusi yang katakanlah dibutuhkan oleh perusahaan. Karena kita mesti membantu supaya problem yang datang besok itu berbeda dengan problem yang datang hari ini. Jadi that's the way supaya bisa lebih baik dalam menyampaikan ide, dan ide yang kita sampaikan juga menjadi ide sesuatu yang sangat berguna buat perusahaan. Kira-kira begitu, Bu Afari. Ya, baik. Terima kasih Pak Nim. Mungkin ada dua pertanyaan lagi yang mau ditanyakan untuk Bapak, karena ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak. Apa namanya? Sebentar ya Pak, saya tadi lihat. Bagaimana kita tahu bahwa pekerjaan itu memang apa namanya cocok buat kita? Apakah dari visi misinya atau dari apanya Pak? Gitu. Itu ada satu pekerjaan, satu pertanyaan lagi. Kemudian tadi yang menarik lagi adalah tentang sebentar ya Pak. Bagaimana cara kita untuk mampu adaptif di dunia kerja yang memiliki lingkungan berbeda. Misalnya ketika kita harus beralih ke pekerjaan lain dengan karakter lingkungan berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Ya, terima kasih Pak. Oke, thank you Bu Absari. Saya coba jawab yang pertama. Bagaimana untuk tahu bahwa pekerjaan itu cocok untuk kita. Sebenarnya itu balik lagi apa yang menjadi tujuan kita. Jadi kalau seandainya kita ingin pekerjaan yang katakanlah sesuai dengan background kita, maka kita harus mencoba untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan background kita. Tapi kalau seandainya kita open untuk mencoba bidang apapun, karena banyak sekali fakultas-fakultas yang fleksibel. Sebagai contoh misalnya, dulu tim saya di sales, itu ada yang datang dengan latar belakang teknik perkapalan, teknik kimia gitu loh. Dan saya nggak masalah gitu, karena yang kita cari adalah bagaimana dia bisa menemukan solusi untuk problem yang ada di masing-masing area, untuk problem yang ada di masing-masing kota gitu ya. Creative thinking-nya yang kita perlukan, bukan background-nya sebenarnya gitu. Dan background itu hanya membantu untuk membentuk pola berpikir dari seseorang. Tetapi ketika sudah dalam pekerjaan, background itu menjadi less relevan. Yang paling dibutuhkan adalah bagaimana dia bisa beradaptasi dengan kondisi yang terakhir dan kemudian bisa membantu perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di masing-masing tempat. Jadi, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu pekerjaan itu cocok untuk kita, sebenarnya kembali ke diri kita sendiri. Kita mesti tahu, what is my purpose of life sih sebenarnya, apa yang kita cari dari pekerjaan kita gitu. Kadang dunia tidak ideal. Kita pengennya katakanlah bekerja di bidang media, tetapi dapatnya katakanlah di suatu bidang yang lain. Contoh, saya kalau boleh anak saya baru lulus dari BINUS 2 tahun yang lalu. Dia bekerja di bidang e-commerce. Tetapi ternyata dia nggak suka dengan pekerjaannya itu gitu. Dia lebih suka sesuatu hal yang berkaitan dengan creative works. Dia sangat otak kanan gitu ya. Jadi saya biarkan aja sekarang dia mencoba untuk mencari pekerjaan lain, walaupun sebenarnya menurut saya e-commerce itu kan saat ini dunia lagi berkembang dan dia ada di situ gitu. Tetapi saya nggak ingin membatasi dan karena masa depan dia bukan masa depan kita, dan itulah yang sebenarnya teman-teman harus temukan. Find your future intention. Apa yang menjadi keinginan teman-teman, dan itulah yang kita cari sedapat mungkin untuk mengarah ke sana. Yang kedua mungkin mengenai adaptasi. Bagaimana kita beradaptasi ke dalam suatu pekerjaan, intinya memang mesti menyenangi apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana caranya supaya pekerjaan itu tidak hanya memberikan benefit dari sisi katakanlah sesuatu yang kita bawa ke rumah gitu misalnya, atau bawa ke seharian kita dalam bentuk salary and benefit gitu ya.
Tetapi pekerjaan itu juga harus memberikan sesuatu yang memberikan professional and personal development. Kalau di pekerjaan tersebut kita merasa mendapatkan personal development, that's the best job. Kalau di pekerjaan tersebut kita merasa mendapatkan professional development, that's the best job. That's should match each other. Jadi kebutuhan dua itu menurut saya harus terpenuhi. Bagaimana supaya kemudian kita mencintai pekerjaan kita, dan tentunya kalau kita mencintai pekerjaan kita, hasil yang kita bisa berikan atau outcome yang kita bisa berikan itu jauh akan lebih baik, sehingga kita juga bisa lebih beradaptasi dengan segala sesuatu yang terjadi di pekerjaan kita. Begitu kira-kira Bu Hapsari. Ya, baik Pak Nim, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Baik, karena keterbatasan waktu, mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat kami sampaikan kepada kedua narasumber. Namun apabila dari daftar pertanyaan tadi ada yang belum berhasil dijawab, mungkin nanti bisa kami sampaikan jawaban tertulisnya. Mungkin mohon bantuan dari Pak Nim dan Bu Niken agar berkenan mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan tadi. Nanti boleh. Ya kami mohon masing-masing dari peserta yang pertanyaannya belum terjawab mengirimkan email mungkin ke ke CDC UI mungkin ya Bu Cici ya. Jadi nanti dari CDC UI bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, sebelum kita tutup dengan sesi foto, kami persilakan kepada Pak Nim dan Bu Niken untuk memilih mana pertanyaan yang terbaik, 5 pertanyaan, 3 pertanyaan dari Pak Nim, dan 2 pertanyaan dari Bu Niken. Ya, kami persilakan Pak Nim mau milih yang mana tadi yang akan mendapatkan giveaway. Ya, saya nggak sempat melihat detail pertanyaan yang ada di chat ya Bu Hapsari. Jadi mungkin saya ambil aja dari tadi yang disampaikan oleh Bu Hapsari ke saya sebagai satu summary. Yang pertama mungkin saya suka dengan yang membangun kerjasama. Yang pertanyaan pertama tanpa harus terlihat individual, sehingga yang tadi kemudian saya jawab dengan yang paling penting adalah kita punya common objektif dan bekerja untuk common objektif tersebut. Yang kedua, itu Yuke Fahira, namanya Yuke Fahira. Selamat kepada Yuke Fahira. Ya, baik Pak. Yang kedua Pak? Yang kedua tadi yang pertanyaan mengenai bagaimana kita tahu bahwa suatu pekerjaan itu cocok buat kita. Ini berkaitan lagi dengan background, berkaitan juga dengan personalities, berkaitan dengan hal-hal yang tidak hanya penyesuaian terhadap apa yang ada di diri kita juga, tapi juga bagaimana kita bisa beradaptasi dengan pekerjaan tersebut. Jadi yang dua dari bawah tuh tadi Bu Hapsari, bagaimana kita tahu bagaimana pekerjaan itu cocok buat kita atau tidak. Ya, ini dari pertanyaan dari Velia. Ya, Velia, selamat untuk Velia ya. Yang terakhir mungkin yang fresh graduate, karena saya fully believe fresh graduate itu justru bisa membawa ideas baru, bisa membawa hal-hal yang baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang yang sudah ada di dalam pekerjaan tersebut. Bukan berarti fresh graduate akan selalu lebih baik, tetapi bisa memberikan ide yang fresh buat company. Oke, ini berarti pertanyaan dari Sera, yang tadi bekerja di perusahaan media ya Pak ya? Ya. Ya, selamat untuk Sera, dapat hadiah giveaway-nya. Sekarang lanjut ke Bu Niken. Ibu mau memberikan hadiah ke penanya yang mana? Halo Bu Niken. Masih di mute. Oke, nanti Bu Pipit nanya, lihat namanya ya. Saya yang tertarik sama tadi, apakah fresh graduate akan selalu menjadi anak bawang gitu dibandingkan senior? Apakah fresh graduate memiliki peluang untuk bisa lebih baik dibanding senior? Itu insightful sih, tetapi satu hal di sini yaitu tadi jawabannya butuh kolaborasi. Nah, itu pertanyaan siapa Bu Pipit? Bentar ya Bu ya.
Setuju. Tapi kalau Agak misalnya hemat. likes-nya belum ini dikosongin dulu aja, nanti kayak seminggu berikutnya baru dimasukin. Oh, oke. Ya, baik. Ya. Ya. Satu lagi Bu Niken mungkin sambil saya cari tadi pertanyaan siapa. Yang Iya. satu lagi Bu. Bagaimana ini tadi prosentase knowledge skill attitude mana yang lebih menentukan? Oh ini, ya ini pertanyaan dari Disa, dari Disa Disa. FKM UI. Oke, selamat ya Disa ya. Siap. Oke. Dan ini sebenarnya mirip sih pertanyaannya dengan, oh iya, tapi kalau soal proporsi itu Disa yang pertama nanya. Ya, ada dua yang mirip, tapi memang yang pertama dan yang terkait dengan proporsi itu adalah Disa. Terkait dengan fresh graduate, ini pertanyaannya Giovanni. Giovanni. Ya, apakah fresh graduate bisa lebih baik daripada seniornya? Ya. Selamat ya untuk Disa dan Giovanni. Iya. Nah, nanti hadiah bisa diambil dengan menghubungi Ibu Yani dari DPKHA UI. Ya, baik. Kita sudah sampai kepada penghujung acara. Kami dari DPKHA UI sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Niken dan juga Pak Nim yang sudah berkenan untuk mengisi acara pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi para adik-adik kita dan para adik-adik kita juga jangan bosan ya mengikuti acara-acara dari DPKHA karena ini adalah satu rangkaian series yang minggu lalu beberapa 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu juga ada dan kemudian nanti akan ada lagi seri-seri acara yang berikutnya untuk membantu adik-adik dalam menghadapi dunia kerja dan mengembangkan karir bagi yang sudah bekerja.